Kita ke informasi lain, pemirsa. Polda Metro Jaya memeriksa akademisi Rocky Gerung dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Rocky hadir sebagai saksi sekaligus ahli yang diajukan kubu Roy Suryo CS. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang, lihatnya. Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina? Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasar mencemarkan nama baik? Mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Responsi Anipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat. Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah, tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Andi Azwan menilai Rocky Gerung hanya menjelaskan soal metodologi penelitian terhadap ijazah Joko Widodo. Ia juga menyebut hal itu bukan substansi yang akan dipertimbangkan oleh penyidik. Dengan kapasitas dari saudara Rocky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya, bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran, gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu, ya, bidang sosiologi kah, ya, bidang hukum kah. Kalau kita bicara metodologi silakan saja. Apakah itu substansi? Saya rasa enggak juga. Kalau dia kan mungkin memperkuat dari metodologi yang dia sampaikan mengenai penelitian mereka yang telah menjadikan sebuah buku. Kalau kita lihat saja dalam artinya begini, sumber primer hasil penelitian mereka itu dari fotokopi yang saya katakan itu ada palsu, bukan sesuatu yang primer atau asli yang dari Pak Jokowi yang sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya. Jadi untuk bicara metodologi yang dia gunakan ya silakan saja untuk itu. Nanti kan penjabarannya nanti adalah di persidangan dan kita juga mempunyai saksi-saksi ahli yang nanti akan juga kemungkinan akan memperberat dari upaya mereka itu begitu. Pemirsa, tersangka kasus ijazah Jokowi, Dr. Tifauziatyasuma mengklaim telah memegang ijazah asli lulusan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan untuk mencari pembanding dengan ijazah Jokowi. Dr. Tifa pun mengklaim ijazah UGM sulit dibohongi dan tak bisa dipalsukan. Menyentuh ya, ijazah yang sangat indah dan sangat berharga, asli, dan seketika saya mengetahui bahwa inilah ijazah yang betul-betul asli. 3 hal sudah di-spill sama Mas Roy dan diteliti juga sama Mbak Rismon. 3 hal ya yang utama, yaitu satu adalah watermark, ya, ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali, ya, usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss, ya, emboss itu adalah cap ceklok ya, cap ceklok yang ada gunanya, ini bukan hiasan. Ini ada gunanya. Jadi emboss atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini. Dan tembus ke belakang. Tembus ke belakang. Ya, ini kalau replika jadi nggak tembus ke belakang. Nah, kalau yang asli tembus ke belakang. Udah dari 2 itu aja udah susah sekali untuk dipalsukan.
Kita ke informasi lain, pemirsa, proses pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat masih terus berlangsung. Dan untuk mengetahui informasi terkini di sana, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Naura Safikah di Desa Pasir Langu, Cisarua. Selamat sore, Naura. Bagaimana perkembangan proses pencarian korban di sana? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Hingga di sore hari ini untuk proses pencarian korban masih terus berlangsung di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, di mana pada hari ini total secara keseluruhan dari hari pertama hingga di hari keempat sudah ada 43 kantung jenazah yang berhasil dievakuasi dan diantaranya 20 sudah teridentifikasi. Dan di sore hari ini untuk proses pencarian juga masih berjalan, dan tadi baru saja beberapa menit yang lalu dari Gubernur Jawa Barat yaitu KDM ini sudah meninjau secara langsung untuk proses evakuasi dan sudah melihat untuk proses yang sedang dilakukan oleh tim SAR gabungan yang hari ini dibantu dengan adanya 5 alat eskavator berukuran kecil untuk mengangkut material-material yang mempersulit pengambilan dari jenazah yang berada tertimbun di dalam tanah. Dan tadi dari KDM juga sempat berbincang dengan beberapa tim SAR gabungan yang ada di sini seperti menanyakan keadaannya, kemudian juga bertanya terkait dengan kesulitan apapun hambatan yang dialami oleh tim SAR gabungan yang ada di sini. Dan saat ini memang untuk proses pencarian terus berjalan di sore hari ini, walaupun tadi cuaca sempat turun hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, namun di sore hari kembali cerah untuk cuaca mendukung untuk pencarian korban yang seperti yang kita ketahui bersama memang untuk di sini merupakan titik yang cukup parah di Desa Pasir Langu untuk dampak dari longsor yang terjadi. Sekiranya ada 30 rumah tertimbun, kemudian juga di sini merupakan worksite yang A1, yaitu di sini ada beberapa worksite yang berbeda, yaitu ada A1, kemudian ada A2, C, dan juga hari ini dari operasi SAR ini memutuskan untuk memperluas pencarian korban hingga ke area B. Dan tidak hanya dari KDM saja yang memang berkunjung di sore hari ini, kemudian juga berbincang dengan para tim SAR yang ada di sini. Tadi ia juga sempat menjelaskan bahwa memang untuk modifikasi cuaca sudah dilaksanakan di sini. Untuk modifikasi cuaca sudah dilaksanakan sehingga ini sekiranya mempermudah untuk cuaca mendung ini tidak mempersulit untuk pencarian korban. Karena dari kemarin memang untuk hambatan yang dirasakan oleh tim SAR gabungan yang ada di sini memang salah satunya adalah faktor cuaca yang buruk sehingga mempersulit untuk pencarian korban, dan pastinya ini akan membuat proses pencarian korban menjadi lama. Sedangkan dari operasi SAR ini sudah memutuskan untuk pencarian korban ini akan dilanjutkan hingga 14 hari ke depan, sehingga memang membutuhkan waktu yang lama. Tapi sebentar, Davi dan juga pemirsa, saat ini kami dari tim media berusaha untuk mencoba mendekat ke KDM. Tapi memang aksesnya bisa dilihat ini agak sedikit sulit karena baru saja turun hujan sore tadi, sehingga untuk jalanan ini sedikit licin, lumpurnya sangat sulit sekali untuk dilalui. Namun dengan adanya bantuan dari warga sekitar, ini jadi mempermudah untuk kami. Kemudian juga ada beberapa obstacle ataupun maksudnya bantuan seperti tangga di sini. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, baik, terima kasih. Ya, ini salah satu yang harus kami lewati kalau misalnya untuk berkunjung di worksite ataupun untuk lokasi evakuasi korban. Karena memang untuk lokasinya ini ada yang di bawah, kemudian ada yang di atas. Dan salah satunya kalau misalnya kita mau berkunjung ataupun melihat secara langsung, memang harus melalui jalur yang seperti itu. Baik, David dan juga pemirsa, kita akan melihat langsung dari KDM yang sedang berbincang. Tadi baru saja berbincang dengan salah satu supir eskavator yang ada di sini. Dan dari warga juga sudah berkumpul secara antusias untuk melihat KDM dan menyampaikan sekiranya harapan mereka terkait dengan bencana longsor yang ada di sini. Dan kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana untuk apa yang ingin disampaikan oleh KDM. Yang pertama 10 juta itu adalah menghindari tumpukan orang di kantor desa yang disebut dengan orang posko,
atau tempat hunian sementara. Saya selalu mengambil inisiatif di berbagai tempat. Setiap ada bencana yang terukur jumlah orangnya, daripada ngumpul, berebut toilet, mengalami stres, lebih baik mereka cari kontrakan atau tinggal di rumah keluarganya dan bekalnya kita cukupi untuk 2 bulan. Maka hitungannya 10 juta untuk biaya mereka 2 bulan. Walaupun kalau ukuran di sini 10 juta itu bisa untuk 4 bulan. Karena kan rata-rata tukang nyangkul di daerah ini kan paling 30 gitu loh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, untuk masyarakat yang masih ada ahli warisnya, nanti kita memberikan santunan 25 juta per orang yang meninggal dan 23 orang yang gugur di sebagai kesatuan marinir juga akan kita berikan yang sama. Kemudian yang berikutnya setelah itu kita akan segera mencari tanah yang aman untuk dibangun rumah-rumah baru sebanyak 34 unit rumah. Saya cenderungnya bangunnya 40 karena kebiasaan saya bangunnya 40 bukan 34. Nanti dibangun yang desainnya atau konstruksinya disesuaikan dengan daerah pegunungan. Nah, itu yang akan kita lakukan. Jadi untuk itu, untuk keluarga korban yang masih ada, untuk tenang aja, pemerintah provinsi menyiapkan berbagai fasilitas yang akan segera direalisasikan. Untuk tempatnya sendiri sudah ada belum, Pak Kang Deddy? Ya, nanti kita bicara dengan camat, dengan kepala desa, dengan bupati, di titik mana yang kita mungkinkan membangun rumah untuk warga. Yang aman loh, nggak boleh lagi di areal perbukitan, nggak boleh lagi di areal dengan bukit dengan kemiringan yang sangat curam, nggak boleh. Berarti lahan ini nanti akan difokuskan jadi kita apa? Akan dihutankan. Dihutankan. Akan dihijaukan, nanti tanaman vegetasi di sini dan tanaman bambu. Karena di sini bambu cukup kuat untuk menjaga kestabilan tanah. Pak, terkait dengan ini kan tempatnya memang katanya dulu ini salah satu penghasil sayur. Apakah ada opsi Pak untuk tambahan pekerjaan warga? Opsinya adalah untuk daerah yang ini tanahnya milik perhutani, kami akan menghutankan. Tetapi proses menghutankannya tidak akan mengganggu penghasilan warga. Jadi warga penggarap hutannya itu nanti dikasih pohon yang harus ditanam. 1 bambu, 2 tanaman hutan, 3 tanaman kebun, ya kan, tanaman buah. Selama proses tanaman itu tumbuh kurang lebih 4 tahun mereka sampai kokoh, mereka mendapat upah harian sebagai pekerja. Biasanya upah hariannya standar di kita, di daerah yang dekat kampung itu 50.000. Kalau sangat jauh dari kampung, misalnya sampai ke puncak gunung harus jalan, dia nanamnya itu bisa sampai 100.000 per hari. Nanti tergantung wilayah. Bapak, kalau misalnya warga yang ada di sini yang rumahnya tidak terdampak tapi kan ikut ngungsi juga, itu dapat santunan juga, terus nanti bagaimana ke depan? Kemarin yang rewas gitu kan, atau yang terkejut karena faktor bencana ini, kami sudah berikan uang 1 juta untuk mereka kembali. Nah, kalau mereka masih hari ini masih numpuk, sesungguhnya daerah-daerah yang tidak rawan, saya sudah cek ke kepala desanya, tapi memang senang numpuk, kan gitu loh. Kita sudah ngasih ongkos loh, 134 kepala keluarga yang kemarin tinggal di kantor desa, kita sudah memberikan uang 1 juta untuk kembali ke rumah. Kan mereka bukan wilayah yang terdampak bencana. Berarti ini sudah dipastikan kalau misalnya yang di belakang ini zonanya aman, begitu Pak? Ya kalau yang sebelah sana aman. Yang sebelah sana aman. Ya kalau daerah yang tidak aman sementara di sini, dan ada 1 desa lagi yang kita identifikasi sebagai daerah tidak aman. Nah, itu yang desa itu akan kita minta bareng nanti Pak Kapolres untuk memberitahukan kepada masyarakat untuk sementara waktu pindah dulu, dibanding nanti mereka cemas ketika tidur, ada hujan, ada petir keluar rumah, ada hujan, ada petir keluar rumah, kan kemudian itu juga berbahaya. Selain itu juga kita hari ini harus menyampaikan, kan ada 2 anggota Babin Kaptibmas, kan, Polres Cimahi ya, Polres Cimahi sama Bandung Barat itu kan gabung. Satu Polres, itu juga bagian yang kami sudah bertemu dengan keluarganya, kami juga sudah menyampaikan ucapan duka dan termasuk anak-anaknya menjadi anak asuh saya sampai kuliah. Karena saya itu termasuk dekat dengan Babin Kaptibmas di mana-mana. Jadi ketika dengar saya temuin. Nah, ini juga bagian dari korban bencana. Cuman mereka yang berdua ini adalah bencananya adalah kecelakaan menuju tempat bencana. Baik Pak, tapi kalau keseluruhan Pak di wilayah Jawa Barat, apakah sudah ada potensi pengecekan lokasi rawan bencana Pak? Dari sisi mitigasi kita sudah apa titik-titik yang akan rawan. Makanya kan saya terus-terusan memberitahukan kepada para kepala desa, kepada para camat, kepada bupati wali kota,
Tetapi seringkali kan di kita paham culture masyarakat. Kalau belum kejadian tidak pernah menyadari. Ya, baik Davi dan juga pemirsa. Seperti itu tadi yang seperti KDM sampaikan, memang tadi terkait dengan uang santunan yang sudah diberikan, kemudian juga untuk mitigasi lainnya di mana nantinya lahan ini yang sudah terdampak, yang sudah rata dengan tanah nanti akan kembali di penghijauan dan juga ditanam untuk tumbuhan-tumbuhan, jadi sehingga untuk warga dilarang untuk tinggal di sini kembali. Sementara itu Davi kembali ke studio. Baik, terima kasih Naura Safika melaporkan langsung dari Pasir Langu, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, tuduhan es kue pakai bahan spons tidak terbukti. Polisi mengklarifikasi berdasarkan hasil uji laboratorium. Es tersebut aman dikonsumsi. Kami segera kembali.